Agak deal. Dah. Oke, oke. Wait. Ayo. Terus. Oke. Iya, ya. Udah belum? Dah, gas. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Bagus Aidil dari Teknik Kimia 2024, dari kelompok 9, dan dari Berkom 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan pengiriman drone otomatis. Lanjut. Sebelum mulai, kita bakal ngejelasin terlebih dahulu pendahuluan dan tujuan program. Program Python menganalisis kelayakan pengiriman drone ini, mensimulasikan efisien rute pengiriman fokus utama pada wilayah Jabodetabek. Selanjutnya, nah di sistem ini kita di sistem kita ini kodenya dibagi jadi beberapa modul. Tujuannya biar biar lebih rapi dan gampang di maintenance. Nah, tiap modul punya tugas spesifik. Ada yang ngatur rute, ada yang ngecek cuaca, dan ada juga yang hitung biaya. Terus kita juga pakai beberapa pustaka Python standar kayak Pandas buat olahan data dan Matplotlib buat visualisasi intinya. Ini semua dirancang biar programnya modular, efisien, dan gampang dikembangkan. Selanjutnya, di slide kedua, input data lokasi berat barang dan kendala lainnya. Di bagian input ini kita ngumpulin data penting kayak titik awal dan tujuan pengiriman. Itu dalam bentuk koordinat latitude sampai longitude itu. Kita juga masukin berat paket karena itu ngaruh ke kapasitas dan tenaga drone. Belum lagi cuaca, misalnya kayak hujan atau angin kencang, itu bisa bikin penerbangan jadi berisiko. Terakhir kita harus aware sama zona terlarang, kayak area bandara atau gedung tinggi, karena drone dilarang terbang di atas sana. Selanjutnya, nah pada slide ketiga, proses simulasi, perhitungan jarak, waktu tempuh, dan biaya. Begitu datanya masuk, sistem bakal hitung rute terbaik. Pertama-tama kita cari jarak terpendek antara dua titik. Terus kita prediksi waktu tempuhnya drone. Ini dipengaruhi kecepatan dan kendala kayak angin tadi. Nah, terakhir kita estimasi biaya. Ini udah termasuk energi yang dipakai sama operasional drone. Selanjutnya, di Baik, slide keempat ini, algoritma pengambilan keputusan evaluasi kelayakan pengiriman. Setelah semuanya dihitung, sistem bakal putusin drone ini layak terbang atau tidak. Kita punya 3 kriteria utama buat evaluasi. Yang pertama ada biaya, apakah sesuai anggaran. Terus yang kedua ada cuaca, aman atau enggaknya buat terbang. Yang ketiga ada zona terlarang, rute ini boleh dilewatin atau enggak. Kalau semuanya udah oke, baru drone dikasih izin buat terbang. Jadi sistemnya ini ngandelin evaluasi menyeluruh sebelum pengambilan keputusan akhir. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Fariza. baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faris Fauzan dari Teknik Metode Material Angkatan 2024. Di sini saya ingin menjelaskan di slide 7 ini kita ada visualisasi hasil, yaitu kayak tadi udah dijelaskan oleh teman saya, itu setelah keputusan dari dari semua piramida diambil, itu hasilnya kita perlu disajikan lagi dengan jelas. Untuk itu kami menggunakan visualisasi hasil. Nah, kami juga menyediakan peta rute drone yang menampilkan jalur pengiriman optimal yang telah dihitung. Selain itu juga ada juga grafik biaya yang memvisualisasikan nih eee, perbandingan biaya antar berbagai alternatif rute. Seperti yang Anda lihat pada contoh grafik, ini juga sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Next, di sini ada kita ngambil salah satu studi kasus, yaitu pengiriman di area Jabodetabek. Oke, yang contoh pertama itu pengiriman secara urgent. Di sini simulasi pengiriman medis dari Jakarta ke Bogor. Hasilnya juga menunjukkan sistem ini sangat efisien dalam hal kecepatan dan penanganan kendala lalu lintas udara. Dan yang kedua ada distribusi paket. Analisis rute ini mengirimkan pengiriman paket di Bekasi. Sistem ini juga berhasil mengoptimalkan rute untuk beberapa tujuan sekaligus, menghasilkan biaya pengiriman yang rendah. Yang terakhir, ke wilayah yang terpencil.
Kami menguji pengiriman KRL yang sulit dijangkau di Tangerang, mungkin di salah satu kabupaten Tangerang. Hasilnya juga drone terbukti memiliki kelayakan tinggi dan mampu melewati berbagai hambatan. Next, di sini ada mungkin tantangan dan apa sih solusi dalam pengimplementasikan program drone ini? Oke, yang pertama mungkin tentu saja dalam pengaplikasian teknologi ada namanya tantangan dan solusi. Yang pertama, regulasi udara. Di sini peraturan drone yang ketat adalah tantangan. Dan solusinya gimana? Kami melakukan integrasi dengan sistem, namanya adalah Sistem Airnav Indonesia dan memastikan pembaruan regulasi dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua dengan konektivitas. Mungkin sinyal yang lemah di beberapa area yang terpencil menjadi masalah. Untuk itu, kami mungkin kami masih menggunakan teknologi mesh network dan memperkuat sistem komunikasi drone. Yang terakhir adalah daya baterai. Mungkin dari drone sendiri daya baterainya jika masuk ke wilayah yang sangat jauh dari daerah asalnya akan menurunkan kualitas si baterai tersebut. Jadi, mungkin kita akan, membangun stasiun pengisian daya otomatis dan optimalisasi jalur penerbangan untuk efisiensi energi. Oke, di sini ada kesimpulan yang kita ambil dalam PowerPoint kita, yaitu mungkin adalah program pengiriman drone ini terbuktinya layak dan sangat efisien. Ini juga menunjukkan potensi besar untuk merevolusi sektor logistik. Mungkin langkah selanjutnya, kami berencana untuk terus melakukan pengembangan fitur seperti menambahkan kemampuan deteksi objek otomatis dan pembaruan, data peta secara real time. Selain itu juga kami akan fokus pada integrasi sistem yang luas, misalnya menghubungkan sistem ini dengan platform-platform e-commerce di luar sana, untuk mempermudah proses pesanan otomatis. Oke, di sini ada kode Python yang kita gunakan. Jadi kode ini tuh isinya apa aja, isinya ada kayak estimasi waktu, itu untuk menghitung perkiraan berapa lama drone itu sampai tujuan. Lalu ada analisis pengiriman juga. Nah, di sini adalah otaknya dari semua drone. Jadi dia tuh bakal ngecek tujuan, sisa baterai drone, cukup atau enggak sih jaraknya, kondisi cuaca, lalu lintas udara, dan prioritas pengiriman. Nah, dari semua itu mereka bakal kasih keputusan. Jadi apakah drone ini siap dikirim, ada resikonya enggak, atau bakal di-delay dulu untuk pengirimannya. Dan input atau output-nya gimana, kita bisa masukkan detail skenario pengiriman. Misalnya, saya Farizah Dava pengen kirim barang ke Bagus Ideal dan semua info ini bakal diproses dan hasilnya ditampilkan dalam tabel ringkasan yang rapi, pakai library namanya Pandas. Jadi kita langsung tahu status setiap rencana pengiriman. Nah, mungkin di slide akhir sini ada hasilnya, status tabelnya, dan hasil analisis pengiriman ini ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapih. Tabel ini juga merangkum semua detail pengiriman termasuk jarak dari Depok, estimasi waktu tempuh, dan yang terpenting adalah status pengirimannya. Apakah siap dikirim, risikonya tinggi atau enggak, dan penundaan dalam pengiriman, atau bahkan baterai yang tidak cukup. Oke, mungkin demikianlah gambaran mengenai proses evaluasi kelayakan studi kasus yang telah digunakan, tantangan yang dihadapi beserta solusinya. Dan dari kami, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Fazril Fauzan izin pamit. Saya Bagus Aidil dari Tekem 24 izin pamit.